Selamat pagi Bu Aa, Assalamualaikum. Pagi Bu Nur, alhamdulillah baik Bu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktunya Bu untuk mengobrol sebentar dengan Bu Aa? Oh boleh Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya kepikiran ada salah satu murid saya yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau ditanya alasannya itu jawabannya selalu lupa Bu. Terus selain itu juga kalau mengerjakan tugas di sekolah itu seringnya tidak selesai Bu. Oh begitu Bu. Terus apa yang ingin Ibu Nur Arifah itu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Bu, dari obrolan kita ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya Bu. Saya ingin nantinya murid saya bisa semangat lagi dalam belajar dan juga mengerjakan PR dan juga tugas-tugas lainnya Bu. Oke, baiklah Bu. Dari cerita tadi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nur adalah ada salah satu murid Ibu yang sering sekali tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru yang lain, benar Ibu Nur? Iya, Seperti itu? benar sekali Bu, itu permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, baiklah menurut Ibu Nur, bagaimana apa yang menyebabkan si Ali itu sering tidak mengerjakan PR? Kira-kira alasannya itu kenapa ya Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan? Iya Bu, menurut saya si Ali ini kan di rumah tinggal sama mbahnya. Bapak ibunya itu bekerja di Jakarta untuk mencari nafkah ya Bu. Sedangkan mbahnya itu sehari-harinya itu bekerja di sawah. Beliau itu sibuk di sawah ya. Jadi Ali ini kurang perhatian Bu. Kalau sepulang sekolah itu tidak pernah ditanyakan apa hari ini ada PR apa tidak, apakah ada tugas apa tidak. Sedangkan Ali itu biasanya itu sepulang sekolah itu langsung main kegiatannya sampai sore. Sehingga kalau malam hari itu sudah kecapean, sehingga kalau itu langsung tidur terus lupa kalau misalnya ada PR Bu. Seperti itu Bu. Baik Bu, tadi yang saya pahami ada murid Ibu yang bernama Ali itu sering tidak mengerjakan PR ya Bu ya, dan dia itu tinggal sama mbahnya ya Bu ya, karena orang tuanya Ali itu sedang bekerja di kota. Dan saya mulai paham dengan permasalahan yang Ibu hadapi oleh Ali itu sekarang. Selain permasalahan tadi, adakah permasalahan lain yang dihadapi oleh Ali Bu? Iya Bu, selain masalah tidak mengerjakan PR tadi, di sekolah Ali juga sering tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Misalnya ya Bu, kalau disuruh mengerjakan soal matematika yang jumlahnya itu 10, itu biasanya itu kalau dikumpulkan itu selesainya paling cuma 8 soal. Yang 2 soal belum dikerjakan. Padahal sebenarnya saya yakin Bu, Ali itu pintar. Sebenarnya tuh dia mampu mengerjakan semua. Tapi kenapa ya dia itu malahan nggak tuntas mengerjakan soalnya itu Bu. Itu permasalahan Ali di sekolah Bu. Ya Bu. Oke, tadi menurut cerita Ibu itu Ali kalau ada PR tidak tuntas ya Bu ya, mengerjakannya tidak selesai. Menurut Ibu Nur itu sendiri, apa alasan yang membuat Ali itu tidak tuntas dalam mengerjakan tugasnya Bu? Iya Bu. Yang membuat selesai atau tuntas dalam mengerjakan tugasnya itu setelah saya amati ya Bu. Ali itu kalau mengerjakan tugas itu kebanyakan main Bu. Terus kan saya menegurnya ya Bu supaya Ali itu konsen dalam tugasnya. Kalau sudah saya tegur, dia itu langsung mengerjakan. Tapi setelah itu nggak lama kayak dia melamun gitu Bu. Jadi
hasil waktu sudah habis gitu ya Bu, saya juga mengerjakannya. Karena hal itu Bu, karena banyak main dan juga kadang melamun kalinya itu. Oke, eh, itu tadi permasalahan Ali yang lain ya Bu ya. Iya Bu. Kalau ada tugas belum selesai mengumpulkannya, kemudian sekarang apa yang rencana Ibu selanjutnya akan dilakukan oleh Ibu Nur untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ali itu Bu? Baik Bu, kalau rencana yang ingin saya lakukan, yang pertama itu Iya. saya akan berkunjung ke rumahnya Ali Bu. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan mbahnya Ali ya, supaya beliau itu Iya. lebih memperhatikan Ali. Jadi kalau misalnya ada PR, saya nanti akan meminta mbahnya untuk membantu mengingatkan. Jadi alinya kan tidak lupa. Terus untuk masalah Ali yang di sekolah, saya akan mencoba untuk berbicara empat mata dengan Ali Bu. Saya akan mencoba ngobrol dari hati ke hati, untuk mengetahui alasan kenapa Ali itu banyak bermain dalam mengerjakan tugas, terus kadang juga suka melamun. Itu masalahnya karena apa? Selain itu juga nanti saya akan mencoba bantuan teman sekelasnya Ali untuk mencoba itu ya, membantu Ali dalam konsentrasi dalam tugasnya Bu, itu membantu Ali dalam tugas-tugasnya Bu. Mungkin itu yang rencana akan saya lakukan Bu. Oh iya, itu rencana Ibu yang akan dilakukan, yaitu tadi akan berkunjung ke rumah mbahnya Ibu ya, kemudian berbicara empat mata dengan Ali dari hati ke hati ya Bu, kemudian akan berkolaborasi atau komunikasi dengan teman sejawat, dengan rekan guru yang lain maksud saya Bu. Baiklah, selain itu apakah ada rencana lain yang akan Bu Nur lakukan? Ya, kalau untuk rencana lain seperti yang Bu Mar sampaikan tadi ya, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru mapel ya Bu, guru agama dan PCOK, karena saya dengar juga Ali itu di pelajaran agama ataupun PCOK juga sering itu ya, mengerjakan tugasnya itu tidak selesai dan juga kalau PR itu juga sering lupa mengerjakan. Jadi saya akan kolaborasi dengan jadi untuk permasalahannya Ali ini. Mungkin itu Bu. Nah lainnya. Oh iya, tuh, iya Bu, bagus sekali Bu rencana Ibu. Kira-kira rencana tersebut itu akan dimulai kapan Ibu ya? Ya Bu, untuk eksekusi di rencana yang sudah saya pikirkan itu mulai besok. Mulai besok saya akan mencoba ngobrol dengan Ali, berbicara dari hati ke hati. Terus mulai harinya insya Allah saya juga akan langsung berkunjung ke rumahnya Ali untuk berbicara dengan mbahnya Ali Bu. Oke, bagus sekali Bu. Tadi rencana Ibu ya Bu ya. Kemudian siapa lagi yang akan membantu Ibu dalam untuk mengingatkan atau menjalankan rencana tugas aksi dari Bu Nur itu Bu? Iya Bu, untuk membantu tugas saya atau mengingatkan saya kalau misalnya saya lupa itu saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat yaitu Bu Eko Retno, beliau itu guru kelas 1. Selain untuk membantu mengingatkan, saya juga akan meminta beliau untuk menemani saya ketika berkunjung ke rumahnya Ali Bu. Itu ya Bu ya, yang akan Ibu eksekusi akan bekerja sama dengan Ibu Eko untuk saling mengingatkan dan berkunjung ke rumah Ali ya Bu ya. Itu sangat baik sekali Bu. Baiklah, sepertinya kita sudah di akhir sesi ya Bu ya. Sekarang dari obrolan kita tadi, apa yang sudah Ibu Nur dapatkan Bu? Ya Bu,
dari obrolan kita ini, alhamdulillah ya Bu, saya sudah mendapatkan Ya, pencerahan sedikit dari masalah yang saya hadapi Bu. Dari masalah yang saya hadapi rencananya untuk mengatasinya itu yang pertama itu kan saya akan berkunjung ke rumahnya Ali. Saya akan mengobrol dengan ya, terus yang kedua itu saya akan berbicara dari hati ke hati dengan Ali. Nah, kemudian saya akan minta bantuan kepada teman sebangkunya Ali. Selain itu juga saya akan berbicara minta bantuan kepada rekan sejawat yaitu dengan guru mapel dan juga dengan guru kelas 1 dengan Bu Eko itu Bu tadi Bu. Iya ya Bu. Itu ya Bu ya rencana Ibu ya. Baik sekali Bu. Sangat bagus sekali Bu. Semoga rencana yang akan Ibu Nur lakukan bisa sukses dan nanti Ali bisa kembali semangat dalam belajar ya Bu ya. Dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Saya tunggu 1 minggu ingin mendengar perkembangannya Ali Bu. Ya Bu, amin. Ya mudah-mudahan dengan rencana yang sudah saya kerjakan, yang nanti Alinya bisa lebih semangat lagi dalam belajar, ya Bu. Insya Allah amin Bu. nanti saya akan menghubungi Bu Maria untuk menceritakan bagaimana perkembangannya Ali. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, kesediaannya menemani saya untuk ngobrol. Kita jumpa lagi minggu depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya wabarakatuh. Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Elisa. Oke, selamat siang Bu Nur. Bisakah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu, apa boleh Bu? Oh ya, tentu boleh Elisa. Tentu saja dengan senang hati. Silahkan, adakah yang ingin diobrolkan? Ada Bu, begini Bu. Belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran ya Bu ketika di kelas, dan hal tersebut itu sangat mengganggu pikiran saya Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Terus apa yang ingin Elisa dapatkan di akhir obrolan kita nanti, Elisa? Begini Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Oh iya. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada Bu, kiranya saya itu ingin memperbaiki cara belajar saya ya Bu ya, agar mendapatkan nilai yang maksimal ya Bu ya ketika dalam kelas, dan saya itu merasa nyaman ketika belajar Bu. Oh iya baik. Tadi Elisa kan menceritakan kurang merasa nyaman ya dalam suatu pelajaran. Nah, yang ingin Ibu tahu kira-kira hal apa yang mungkin bisa Elisa ceritakan yang membuat Elisa itu kurang nyaman dalam pelajaran tersebut? Iya Bu, saya itu merasa bingung Bu, dan saya itu merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu, dan dalam hal pemberian nilai ulangan. Oh, seperti itu. Terus apa yang membuat Elisa itu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut itu ya Bu ya membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privatnya dengan semuanya lah ya Bu ya, kecuali saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Lagi Elisa, yang membuat merasa tidak adil dengan guru yang membuka les privat itu apa ya? Elisa merasa Itu tidak Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil itu pada murid yang mengikuti les guru tersebut ya Bu ya.
itu mendapat nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Oh, ya seperti itu. Saya mulai paham dengan masalah yang Alicia hadapi ya. Terus Ya, selain hal Bu. tersebut, kira-kira ada hal lain yang membuat Alisa merasa tidak nyaman? Ya ada, Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir muridnya juga, Bu, yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Oh, boleh Ibu tahu bentuk sindirannya itu seperti apa, Alisa? Beliau itu berkata begini, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila itu memiliki kesulitan belajar, Bu, dalam belajar. Oh ya, jadi Alisa pikiran ya dengan kata-kata Bu Guru tadi. Mengapa Iya, demikian? Bu. Ya, saya jadi merasa guru tersebut itu menyindir saya, Bu, karena saya tidak mengikuti les privatnya, Bu. Iya, memang satu kelas itu cuma Alisa yang nggak ikut les privat ya? Iya, Bu. Oh ya, baik. Jadi kayak Alisa itu ngerasa nggak nyaman gitu ya? Iya, Bu. Oke, nah sekarang apa langkah-langkah yang akan Alisa lakukan untuk mengobati tahu tentang hal itu? Kenapa nggak nyaman itu? Kira-kira akan Alisa akan Langkah-langkah yang akan Elisa lakukan itu menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat, Bu. Ya, terus apa yang akan Elisa tanyakan pada teman-temannya? Saya mau bertanya tentang pemahaman mereka dalam materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Berarti Alisa akan bertanya kepada temannya yang mengikuti les. Terus Ya, apa Bu. Alisa yang mengikuti les? Ya, mereka bilang sih lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka itu dilatih dengan berbagai jenis soal, Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, itu kan Ya, dari Bu. Nah, terus Alisa sendiri apa yang akan lakukan? Saya akan melakukan atau berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Ya, terus kapan akan bertemu dengan Bu Guru tersebut? Rencananya kapan, Alisa? Saya masih ragu, Bu, dan saya saya takut dimarahi, Bu. Kenapa takut? Memang sebelumnya Bu Guru tadi sudah pernah memarahi Alisa? Tidak sih, Bu. Oh, kalau begitu dicoba saja ya. Maksudnya nggak usah takut Elisanya. Oh, iya, Bu, benar, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu ya. Iya, apa perlu Ibu temani? Boleh, Bu. Kalau mau menemani. Ya boleh, besok ya nanti kita bicarakan lagi waktunya yang tepat kapan. Nah, Ya. Selain itu, apalagi yang akan rencananya Alisa lakukan? Saya ingin menyampaikan kalau saya itu tidak ikut les ya, Bu ya. Dan saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain saya ingin mengkonfirmasi alasan juga kenapa saya mendapat nilai kecil, Bu. Iya, itu rencana yang sangat bagus ya, yang sudah Alisa susun. Nah, sekarang kan Alisa tidak mengikuti les. Terus kira-kira kekuatan apa yang Alisa miliki untuk mendapatkan nilai tinggi walaupun ibaratnya Alisa ini tidak mengikuti les? Saya itu suka belajar, Bu. Kalau sore saya selalu mengulang pembelajaran tersebut yang tadi pagi ya, Bu ya, di sekolahan dan latihan soal, Bu. Dan selain itu saya membuat catatan yang rapi, Bu, yang penting-penting.
Dan saya juga selalu menonton video tutorial di YouTube jika ada materi yang belum saya pahami, Bu. Tetapi akhir-akhir ini semenjak itu pandemi ya Bu ya, Iya. saya kasihan sama orang tua saya Bu. Orang tua saya itu kehilangan pekerjaan Bu, dan sekarang beralih pekerjaan itu jualan jajan Bu, dan saya terpaksa membantu orang tua saya kalau berjualan di sore hari Bu. Wah, iya, Bu Guru turut prihatin ya dengan kasus yang menimpa orang tuanya Elisa. Tapi Ibu salut loh sama Elisa, walaupun ibaratnya sibuk sekolah di rumah, sibuk di sekolahan, tetapi mau untuk membantu orang tuanya berjualan. Nah, dari Iya Bu. kegiatan membantu berjualan ini, apakah kira-kira membantu, itu mengganggu Elisa dalam belajar, mengurangi waktu atau Iya Bu. Ya saya rasa berpengaruh Bu dan mengganggu karena waktu belajar saya jadi berkurang Bu. Oh ya seperti itu. Nah sekarang biar tidak mengganggu ya, atau biar hasil belajarnya Elisa tetap maksimal, kira-kira Elisa akan melakukan apa dengan kondisi tersebut? Saya akan melakukan apa Ibu ya? Ini untuk ikut les saya nggak mungkin Bu. Kalau ikut les saya nggak mungkin karena saya tidak memiliki uang Bu untuk bayar les tersebut Bu. Tetapi saya akan meminta bantuan Diva, teman saya Bu, yang ikut les ya Bu ya. Biasanya Diva itu mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami Bu. Oh iya bagus ya, maksudnya Elisa ini akan meminta bantuan temannya Diva ya. Iya Bu. Rencananya selain itu apa? Bisa dijelaskan lagi? Ya Bu, nanti saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut ya Bu ya, bahwa saya itu tidak ikut les dan bertanya apakah mempengaruhi nilai saya di kelas Bu kalau saya tidak ikut les. Kemudian selain itu saya itu akan mengkonfirmasi jawaban tes yang sudah diberikan, dan saya akan belajar lebih giat lagi sehingga mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Dan jika saya menemui kendala, saya nanti akan meminta bantuan kepada Diva Bu. Iya, bagus sekali ya. Ibu sangat mendukung rencana yang dilakukan Elisa. Terus akan dilakukan kapan itu rencana tersebut? Mulai kapan rencananya? Rencananya besok pagi Bu. Saya akan menemui guru tersebut di sekolah ya Bu ya. Selain itu saya juga akan belajar lebih giat lagi Bu. Oh ya, bagus. Nah, kira-kira siapa teman ataupun pihak lain yang bisa membantu Elisa untuk menjalankan rencana ini? Saya akan meminta bantuan kepada Diva, teman saya Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar Bu. Ya, bagus. Sepertinya kita sudah di sesi akhir ya obrolan kita. Ya, Iya Bu. semoga rencana yang sudah Elisa susun tadi bisa berjalan lancar ya, dan ya Bu, bisa semangat lagi dalam belajar dan nyaman dalam pelajaran tersebut ya Elisa. Ya, oke Bu. Bu Guru. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu Guru ingin ya nanti Elisa. Tahu perkembangannya ya Bu, apa Elisa ya. Nanti kabari mulai 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya. Iya Bu. Tahu. Elisa mengucapkan terima kasih Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktunya
untuk mendengarkan cerita Elisa ya Bu ya, dari saya Bu. Ya, sama-sama Elisa. Lain kali kalau misalnya ada masalah atau apa, jangan sungkan untuk cerita ke Bu Guru ya. Siap Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih Bu Guru. Sama. Oke. Refleksi dari coaching yang sudah saya dan Bu Maratus tadi lakukan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Percakapan tadi sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan alur cerita, dan hasilnya juga sudah itu ya Bu. Kita sudah sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan yang sama-sama kita hadapi ya Bu. Terus Iya yang Bu. kedua, apa masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Untuk yang masih perlu ditingkatkan, saya rasa tadi itu ya Bu, kayaknya tadi masih kaku apa ya Bu? Belum begitu lancar, belum belum natural percakapan secara oh ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, saya rasa itu tadi percakapannya itu masih terkesan kaku, belum mengalir, belum natural. Jadi masih perlu banyak latihan lagi antara coach dan coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan sebelum coaching itu, saya melakukan teknik stop dengan cara mengambil nafas ya, menarik nafas dalam-dalam. Kemudian pada saat coaching nanti yang saya lakukan adalah saya berusaha fokus, saya berusaha untuk mencatat ya tadi poin-poin yang disampaikan oleh coachee yaitu Bu Mar. Terus yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tadi yang perlu ditingkatkan itu kan percakapan antar coach dan coachee itu yang masih kaku. Jadi yang akan dilakukan adalah latihan lagi ya, banyak latihan lagi ya, menjadi coach dan coachee biar nanti hasilnya itu tidak kaku lagi. Seperti Ibu. Silakan Bu Mar sebagai coachee-nya, umpan baliknya. Iya ya, Ibu Nur sudah sudah dewasa Bu, dan bisa menjadikan saya hatinya tenang setelah cerita ngobrol sama Ibu, sama Bu Nur. Ya, itu saja, alurnya Bu. Sudah sesuai Bu, alur ceritanya sudah sesuai. Nah, sekarang Bu Mar yang menyampaikan refleksinya. Oke, sekarang saya menyampaikan refleksi diri saya dari saya sendiri, yaitu Maratus Solihah. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, alhamdulillah percakapan ini sudah sesuai alur cerita, walaupun kadang masih kaku, kurang luwes dalam penyampaian. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan pada tahap identifikasi, membuat pertanyaan, saya sudah berusaha untuk menggali ya, tetapi masih ada mungkin belum maksimal atau belum berbobot. Kemudian apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh? Saya sudah berusaha untuk fokus supaya kegiatan coaching ini lancar, tapi mungkin belum maksimal Ibu ya. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nanti saya lebih banyak belajar lagi dan mencari contoh tentang kegiatan coaching ini Bu. Ya. Silakan Ibu Nur untuk memberi umpan balik kepada saya. Ya, terima kasih Bu Mar. Untuk umpan baliknya, alhamdulillah selama proses coaching tadi saya mendapatkan apa ya, ibaratnya teman ngobrol ya, sehingga saya itu beban pikiran saya itu sedikit terkurangi, sehingga saya itu
bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya merasa nyaman ngobrol dengan Bu Maratus, dan saya berterima kasih sekali Bu Maratus Bu. sudah menjadi coach baik bagi saya. Ya, sama-sama Bu Nur juga udah menjadi coach baik bagi saya. Ya.